warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama Ramadan ahada arkanil Islam wa ghafara liman samahu imanan wa ihtisaban ma taqaddama minadh dhunubi wal atham. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa zakka wa sam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ma tawalatis syuhur wal a'wam wa ta'aqabatis sa'at wal ayyam wa sallama tasliman amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya yang tak terhingga jumlahnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan suci Ramadan dengan penuh keberkahan. Dan di hari ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita untuk berkumpul bersama, bertatap muka bersama, mengungkapkan syukur kita kepada Allah, mengungkapkan kegembiraan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan gembira karena kita tidak puasa lagi, tapi kita gembira karena Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada kita untuk berpuasa Ramadan dan beribadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan. Lebih-lebih ma'asyiral muslimin, puasa dan hari raya di tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah secara normal karena melandainya pandemi. Berbeda dengan Ramadan 2 tahun terakhir sebelumnya. Maka ini harus kita syukuri dengan syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kasus pandemi Covid sudah melandai, tapi jangan lupakan sejarah bahwa pandemi Covid-19 pernah menimpa dunia secara umum, dan kita menjadi saksi-saksi hidup bahwa pandemi Covid-19 menimpa negeri kita tercinta. Jangan lupakan sejarah peristiwa Covid-19, karena dalam sejarah peristiwa tersebut terdapat hikmah dan pelajaran keimanan bagi orang-orang yang berakal. Sejenak ma'asyiral muslimin, mari kita memutar memori kita, mengenang Ramadan 2 tahun sebelumnya, tatkala awal pandemi menimpa negeri kita. Saat itu sekolah-sekolah diliburkan, bandara-bandara internasional ditutup, bisnis dan ekonomi lumpuh. Hampir setiap hari kita mendengar dan melihat kematian saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, ustadz kita, dan setiap hari juga kita mendengar suara ambulan. Begitu juga bencana demi bencana silih berganti menimpa negeri kita tercinta. Laporan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa sejak 1 Januari hingga 26 April 2022 tercatat ada 1.381 bencana, baik itu banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi, dan lain sebagainya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada apa dengan semua ini? Apa hikmah di balik semua ini?
Kenapa bencana demi bencana menimpa negeri ini? Sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa setiap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menyimpan kebaikan dan hikmah bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Disinilah ma'asyiral muslimin, perlunya bagi kita semuanya untuk merenung tentang hikmah dan pelajaran di balik pandemi COVID-19, agar menjadi kenang-kenangan indah, kenang-kenangan keimanan, sehingga menjadi bekal bagi kita untuk perjalanan di dunia menuju kampung akhirat ini. Setidaknya ma'asyiral muslimin, ada 5 pelajaran penting yang bisa kita petik dari peristiwa pandemi COVID-19 ini. Pertama, COVID-19 ini mengajarkan kepada kita untuk menguatkan tauhid, untuk menguatkan bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui peristiwa pandemi COVID-19 ini, kita sadar bahwa kita adalah manusia yang kerdil, kita adalah hamba yang lemah tak berdaya. Kita tidak bisa menghentikan pandemi ini, walau hanya secuil. Pandemi ini betul-betul melululantahkan kecongkakan sebagian kita yang selama ini menyombongkan militernya, ekonominya, teknologinya, dan lain sebagainya. Namun lihatlah, hanya dengan serdadu kecil bernama virus corona, semua itu tidak ada artinya. Benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semuanya adalah orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah zat yang maha kaya lagi terpuji. Pandemi ini mengajarkan kepada kita pentingnya tauhid dan menanamkan keimanan dalam hati sanubari kita, sehingga kita tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Kita percaya bahwa yang menurunkan bencana hanya Allah, dan tidak ada yang bisa mengangkat bencana kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehebat apapun dia, setinggi apapun jabatannya, dia tidak akan bisa menyelamatkan dan mengangkat wabah. Baik dia adalah wali, baik dia kiai, kuburan, dokter, bahkan presiden sekalipun. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan ada yang menimpakan bencana kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah kekasih kita, dialah pelindung kita. Maka hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Dengan demikian, kita tidak butuh kepada pawang hujan untuk mengamankan event-event negara. Kita tidak butuh kepada kirim tumbal atau sesajen walau dengan alasan kearifan lokal. Karena kita adalah hamba yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu menodai kehormatan dan kemurnian tauhid. Ma'asyiral muslimin, apabila tauhid telah tertanam dalam hati sanubari kita, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang tenang, hamba-hamba yang kuat, hamba-hamba yang optimis, bukan hamba yang lemah, bukan hamba yang pengecut, bukan hamba yang gampang galau dan stres menghadapi cobaan hidup. Nabi SAW bersabda,
Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minidh dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Pelajaran yang kedua dari peristiwa pandemi COVID-19 ini, ma'asyiral muslimin, adalah kita menjadi sadar diri dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya bencana demi bencana yang melanda negeri ini tentu bukanlah suatu kebetulan saja. Tetapi semua itu adalah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami kecuali sebagai peringatan bagi manusia. Wahai hamba-hamba Allah, pernahkah terbesit dalam benak kita bahwa bencana demi bencana yang menimpa negeri ini adalah karena akibat dosa-dosa yang diperbuat oleh kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana kepada mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ma'asyiral muslimin, bencana yang menimpa perekonomian negeri kita, krisis dan mahalnya barang-barang, termasuk minyak goreng. Semua itu adalah karena dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar kita menjadi penangkal kita dari segala bencana. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab suatu kaum jika engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab suatu kaum jika mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, mari kita ramaikan masjid-masjid untuk salat, untuk kajian-kajian. Mari kita perbanyak sedekah, mari kita perbanyak istighfar dan melakukan amal-amal kebaikan sebagaimana yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ingat, walau Ramadan telah pergi meninggalkan kita, bukan berarti ibadah telah gugur dari kita. Karena finish ibadah bukan berhentinya bulan Ramadan, bukan selesainya bulan Ramadan, tapi finish ibadah adalah berhentinya usia kita, berhentinya nafas kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Nabi SAW sebagai suri tauladan kita mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan ketika terjadi perubahan-perubahan alam. Saat terjadi gerhana matahari di zaman Nabi SAW, maka beliau mengumpulkan para sahabatnya, beliau salat, beliau berkhutbah, dan dalam khutbahnya Nabi mengatakan, "Innas syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yanhasifani li mauti ahadin wala li hayatih fa idza ra'aitumuhu fakabbiru wad'ullaha wa sallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidaklah terjadi gerhana karena hidupnya seseorang atau matinya seseorang,
tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kalian dengannya. Maka jika kalian melihat gerhana, bertakbirlah, berzikirlah, berdoalah kepada Allah, salatlah dan sedekahlah. Jadi, ketika terjadi gerhana-gerhana, ketika terjadi bencana demi bencana, saatnya bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala mengatakan, musibatun tuqbiluka 'ala Allah khairun min ni'matin tunsika 'anillah. Musibah yang semakin mendekatkan dirimu kepada Allah jauh lebih baik ketimbang nikmat yang membuat lalai engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita ma'asyiral muslimin menjadi hamba-hamba yang memiliki hati yang keras dan membatu, yang membeku, karena kita menganggap bahwa bencana demi bencana hanyalah faktor alam semata. Tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak ada kaitannya dengan kemaksiatan yang kita lakukan selama ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan hal ini dalam Al-Qur'annya. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarrau walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Andaikan tatkala datang kepada mereka teguran kami, mereka bermunajat kepada Allah, mereka bersimpuh di hadapan Allah, tentu itu lebih baik bagi mereka. Tetapi hati mereka keras. Setan menghiasi perbuatan mereka dengan yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin, di antara pelajaran penting dari pandemi COVID-19 ini, dia mengingatkan kepada kita tentang kematian. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa di masa-masa pandemi ini memakan jutaan nyawa dari berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Demikian juga korban nyawa dan bangunan akibat bencana-bencana yang lainnya. Semua itu mengingatkan kepada kita tentang penghancur kelezatan bernama kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan. Wahai hamba-hamba Allah, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, sekuat apapun tenaga kita, ingatlah bahwa kita semuanya sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya bakal mati meninggalkan dunia ini, dan kita semuanya sedang antri menunggu jadwal giliran kematian kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Kita bisa saja sembuh dari penyakit kita, kita bisa saja selamat dari kecelakaan kita, kita bisa saja lolos dari bencana alam. Tapi ingatlah bahwa kita tidak akan bisa selamat dari intaian kematian. Kemanapun kita berlari, kemanapun kita bersembunyi, kematian pasti akan mendatangi kita. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menimpa kalian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka janganlah kita merasa aman dari kematian. Janganlah kita merasa aman bahwa kita tidak akan terkena bencana. Karena saudara-saudara kita yang mati karena bencana, mereka juga tidak pernah berpikir bahwa mereka lari menuju kematian mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman
dari datangnya siksaan kami di malam hari saat mereka sedang pulas tidur. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna dhuhaw wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari datangnya siksaan kami di waktu duha saat mereka sedang bermain-main? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, kita sering menyaksikan kematian. Kematian tetangga kita, kematian kerabat kita, kematian sahabat kita. Kita juga sering mengunjungi kuburan. Tapi pertanyaannya, sudahkah hati kita tergerak? Sudahkah hati kita melembut? Sudahkah kita ingat akhirat? Sudahkah kita ingat kematian? Sudahkah kita mempersiapkan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah terbesit di dalam diri kita, sekarang kita sholat jenazah, suatu saat kita yang bakal disolati. Sekarang kita mengantarkan tetangga kita, suatu saat kita yang diantar menuju kuburan. Sekarang kita menguburkan teman kita, suatu saat kita yang akan dikubur. Maka ma'asyiral muslimin, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa ingat akhirat, ingat kematian, dan dia mempersiapkan bekalnya untuk setelah kematian. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul mu'minina akyas? Wahai Rasulullah, orang beriman yang paling cerdas itu siapa? Maka Nabi menjawab, aksaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dah. Ulaikal akyas. Mereka adalah orang-orang yang sering mengingat kematian dan semangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, di antara pelajaran penting dari pandemi COVID-19 ini, yaitu solidaritas dan persatuan di antara kaum muslimin. Adanya bencana ini, demikian juga bencana-bencana yang lainnya. Lebih-lebih di bulan Ramadan, kita lihat kaum muslimin, mereka berbondong-bondong untuk saling membantu antara satu dengan yang lain, saling berbagi, saling bahu-membahu antara satu dengan yang lain. Sehingga meski berada di tengah pandemi, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita semuanya untuk saling bahu-membahu di antara kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam keburukan. Kita adalah umat yang bersaudara. Kita satu jasad, kita satu bangunan. Jangan sampai kita gampang diadu domba, diprovokasi, sehingga kita saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin, mari kita perhatikan, mari kita peduli dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita. Jangan sampai kita kenyang sedangkan tetangga kita kelaparan. Laisal mu'min alladhi yasba' wa jaruhu ja'i'. Nabi bersabda, bukanlah orang yang beriman ketika dia kenyang sedangkan tetangganya yang berada di sampingnya kelaparan. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk dermawan, untuk cinta berbagi. Bukankah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan? Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, di antara pelajaran penting dari pandemi ini, dia mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dan sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pandemi dan bencana mengingatkan kepada kita
untuk menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat aman, nikmat kesempatan dan lain sebagainya. Begitu juga pandemi ini mengajarkan kepada kita untuk bersabar menghadapi ujian dan cobaan. Seandainya kita menerapkan dua kunci ini, syukur dan sabar, maka hidup kita akan bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh indah urusan orang yang beriman, semua urusannya baik baginya. In asabat usarra'u syakar fakana khairan lah. Jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabat udzarra'u sabar fakana khairan lah. Jika dia mendapatkan musibah, dia sabar dan itu baik baginya. Ketika harga-harga barang naik drastis, ketika minyak goreng mahal dan langka, maka seorang mukmin tidak panik, tidak stres, apalagi bunuh diri atau melakukan aksi demonstrasi. Namun seorang mukmin sabar, kuat, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, zat yang memberi rizki. Dia yakin bahwa dia tidak akan mati sampai komplit jatah rizkinya. Dia yakin walau dia tidak mengetahui alamat rizkinya, rizkinya tahu persis alamatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ibna Adam haraba min rizkihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizkuhu kama adrakahul maut." Andaikan anak Adam lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematian, rizki akan datang kepadanya sebagaimana kematian pasti akan mendatanginya. Terakhir, ma'asyiral muslimin, doa adalah kunci kebaikan dunia akhirat. Maka mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang tua kita, istri dan anak kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk, dengan menghadirkan hati, dan kami mohon kepada para jamaah untuk mengaminkannya. Karena momen seperti ini, kebersamaan dan berkumpul seperti ini adalah salah satu momentum dikabulkannya doa-doa manusia. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabb kami, hanya kepadamu kami berdoa dan hanya kepadamu kami bermunajat. Hanya kepadamu ya Allah kami bersujud dan bersimpuh. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mengakui ya Allah bahwa kami adalah hamba-hambamu yang berlumuran dengan dosa. Kami sering melalaikan perintah-perintahmu. Kami sering menerjang larangan-laranganmu. Tapi kami selalu menghayal menjadi calon penduduk surgamu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangi kami sejak kecil. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu. Jagalah kami dari bermaksiat kepadamu sebagaimana Engkau jauhkan antara langit dan bumi, antara barat dan timur. Ya Allah, Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami, istri kami, anak-anak kami, serta saudara-saudari kami semuanya, baik yang masih hidup dan baik yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, jadikan istri dan anak-anak kami sebagai permata dan penyejuk hati kami, dan kumpulkan kami ya Allah bersama mereka di surgamu nanti. Ya Allah, Ya Rabb kami,
Janganlah Engkau sisakan sebuah dosa seorang di antara kami yang berkumpul di tanah lapang ini, kecuali Engkau telah mengampuninya. Seorang hutang seorang di antara kami, kecuali Engkau melunasinya. Orang yang sakit di antara kami, kecuali Engkau menyembuhkannya. Dan kesusahan seorang di antara kami, kecuali Engkau memudahkannya. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami. Sucikanlah kami dari noda-noda dosa, permusuhan, dan kebencian. Ya Allah, jadikan negeri kami negeri yang aman, negeri yang berkah. Ya Allah, berikanlah taufik-Mu kepada para pemimpin kami dalam menjalankan amanat yang dipikulkan di pundak mereka. Berikanlah ketakwaan di hati mereka dan kekuatan kepada mereka untuk menegakkan keadilan dan keamanan sesuai dengan syariat-Mu, ya Allah. Ya Allah, jagalah negeri kami Indonesia dari segala fitnah dan kekacauan. Lindungilah negeri kami dari segala bencana dan wabah. Angkatlah pandemi ini secara total, ya Allah. Ya Allah, di tengah kegembiraan kami di hari raya Idul Fitri ini, saudara-saudara kami tertindas di belahan dunia, Suria, Palestina, Rohingya, dan sebagainya. Angkatlah huru-hara dari mereka. Ampunilah yang gugur di antara mereka. Sembuhkanlah yang sakit di antara mereka. Berikanlah kemenangan kepada para mujahidin di sana. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, yang seringkali melupakan penderitaan mereka. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestina. Berikanlah kekuatan kepada mereka. Hancurkanlah orang-orang Yahudi yang menyerang dan menghabisi mereka. Kembalikanlah Masjidul Aqsa di tangan kaum muslimin, dan anugerahkanlah kepada kami untuk bisa bersujud dan salat di Masjidil Aqsa. Ya Allah, jagalah para wanita kami, jagalah para pemuda kami, jagalah anak-anak kami, ya Allah, dari segala kerusakan moral. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima di sisimu. Ya Allah, ya Allah, Zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu, tetapkanlah kami di atas ketaatan kepadamu. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kemudahan kami untuk selalu berzikir mengingatmu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan selalu semangat beribadah kepadamu. Ya Allah, ya Allah, kami memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan bertemu denganmu kelak di surgamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah kami selama di bulan Ramadan ini. Puasa kami, salat kami, sedekah kami, dan bacaan Al-Quran kami, serta amal ibadah kami yang sedikit ini. Ya Allah, jadikanlah kami penduduk surgamu, dan hindarkanlah kami dari nerakamu. Ya Allah, kami memohon kepadamu surgamu, dan kami berlindung kepadamu dari nerakamu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami surgamu, dan jauhkanlah kami dari nerakamu. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.